Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke berapa sih ini? Masya Allah, ini tanggal mana sih? Gue blank dah tiba-tiba. 7 Maret 2022 ya. Sorry ya guys. Sebenarnya kemarin Mas Teh free, sebenarnya Sabtu kemarin free dan kerjanya cuma sebentar doang, cuma 2 jam doang nyanyi. Tapi sampai rumah Mas Teh drop karena yang hari Sabtu itu kan acaranya angin sama gerimis, terus kena hujan. Dari berangkat sampai pulang kena hujan lagi. Walaupun cuma sedikit di pas mau ke panggung sama mau ke taksi doang sebenarnya. Tapi karena cuacanya nggak enak jadi ke bawah. Akhirnya ya tadi malam kena kerok Tante Idon. Ya tapi alhamdulillah pagi ini sudah mulai enak meskipun agak masih radang. Biasa Mas Tulus kan radang sama flu. Doain Mas Tulus cepat sehat ya teman-teman, biar bisa cepat bisa nemenin kalian lagi. Karena hari ini sebetulnya kan Senin hari libur, tapi karena minggu kemarin nggak ada ya wes Mas Teh tetap usahakan untuk bikin video, berusaha mandi pagi, terus tadi beres-beres rumah dulu, cari keringet, dan ini sudah setengah 12 baru mulai syuting. Kira-kira keburu nggak atau kekejar sama Majid atau nggak tahu. Yang penting bismillah dulu aja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Salam persahabatan dan jangan lupa di subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, selamat datang lagi, salam kangen, salam rindu. Mudah-mudahan masih selalu sehat, diberikan keberkahan selalu. Terima kasih banyak, jangan lupa like, share, dan juga komen. Terus satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang masih menyimak program acaranya Mas Tulus, yang selalu menunggu video terbaru Mas Tulus. Selamat beraktivitas, tadi sudah mulai beraktivitas nih hari Senin. Sudah mulai kembali beraktivitas seperti biasa, sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang kemarin sempat di cancel ya. Terima kasih banyak. Minta doa, pokoknya doa restunya untuk segala urusan Mas Tulus semoga dimudahkan teman-teman sama juga semanja dengan semua. Pokoknya semuanya yang punya kegiatan, punya niatan apapun, asal niatnya tujuannya baik, Mas Tulus doakan semoga Allah ijabah niat baiknya, semoga Allah kabul hajatnya, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Kali ini teman-teman aku masih gorak-korak lagi, aku orak-orak kalian untuk yang tuh Mas Tulus orang diorak-orak tuh gini, digoyang gitu loh maksudnya. Tak orak-orak terus buat teman-teman yang masih pengen membantu untuk sedekah nasi box ya. Nasi box sampai detik ini masih di angka 2,2 juta, stuck di posisi itu. 2,4 juta kalau tidak salah ya di rekening donasi Big Tulus Official. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu sangat Mas Tulus tunggu, silakan langsung bisa klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000, maksimal terserah kalian Terus nuwun yang sudah bantu, ayo yang belum bantu dibantu lagi. Boleh dibantu yo. Nanti buat sedekah nasi box di akhir Maret 2022. Teman-teman yang masih pengen bantu silakan langsung klik kolom deskripsi ya. Oh iya, minyak bidara sementara waktu lagi habis total. Ada lagi nanti di hari Rabu, antara Rabu dan Kamis ya. Karena hari ini ternyata tadi ada yang borong minyak bidara, jadi sementara stoknya habis. Mas Tulus masih ada stok 12 pieces, tapi tadi langsung diborong, langsung dikirim ke Nusa Tenggara Barat, jadi nggak bisa. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857 sekian khusus pemesanan minyak bidara ya. Sebutkan nama, nomor HP, RT, RW, kecamatan, dan juga kelurahannya. Tapi baru ada nanti hari Rabu.
ya minimal Rabu, maksimalnya hari Kamis lah baru bisa dikirim ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga sehat selalu buat kita semua yang sudah sedekah, sudah bantu Mas Tulus dengan membantu dengan ya berdoa, kemudian memberikan sedekahnya, mensupport Mas Tulus biar bisa gajian di bulan ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah lagi, sedekahnya ditukar dengan kesehatan, sedekahnya ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan untuk segala urusan baiknya semoga Allah kabul hajat baiknya, apapun hajatnya, semoga hajatnya baik ya, amin ya Allah. Nah teman-teman, gatel rek dulu. Sementara waktu untuk sedekah-sedekah yang lain masih Mas Tulus close. Banyak banget yang paksa untuk Mas Tulus Al-Quran, aku pengen sedekah Al-Quran, Mas Tulus aku pengen sedekah masjid. Sementara waktu betul-betul gak bisa Mas Tulus buka dulu, aku takut. Ini aja Mas Tulus ada ada niatan mengumpulkan 7 tanah dari 7 tempat, dari 7 provinsi. Minimal 7 provinsi ya, 7 tanah dari 7 provinsi atau 7 daerah yang harus Mas Tulus kumpulkan. Kemudian Mas Tulus tuh disarankan untuk menggelar sedekah bumi lagi teman-teman. Karena beberapa hari belakangan ini betul yang seperti yang Mas Tulus prediksikan sebelumnya, angin sedang tidak bisa diajak berteman, angin sedang tidak bisa diajak kompromi. Jadi teman-teman, ada banyak hal yang nggak bisa Mas Tulus ceritakan sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya mau buka sedekah-sedekahan lagi, sebetulnya Mas Tulus masih keberatan untuk yang lain. Kalau untuk sedekah bumi pun Mas Tulus masih belum berani memastikan. Pengen ada niatan tapi belum berani memastikan. Mas Tulus kan kalau puasa off total nyanyinya. Kalau puasa Mas Tulus nggak ada job sama sekali. Jadi aduh ketoy angkat tangan aku. Kalau habis lebaran mungkin nggak tahu ya. Habis lebaran atau dalam waktu dekat ini masih dikasih rezeki sama Allah ya nggak tahu. Cuman ya intinya begitulah guys. Pasti nggak bisa buka sedekah lain dulu. Pokoknya doakan dulu, mudah-mudahan Mas Tulus punya rezeki, nanti bisa sedekah bumi lagi. Mas Tulus sebetulnya dianjurkan untuk bikin sedekah bumi, tapi untuk sementara waktu belum bisa Mas Tulus lakukan. Karena satu syarat yang paling mutlak yang harus Mas Tulus lakukan adalah harus mendapatkan tanah dari 7 daerah yang ada di Indonesia. Aku mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang di luar daerah, karena subscriber kan banyak kayak macam-macam dari mana-mana tuh bisa diusahakan. Tetapi untuk yang lain-lainnya ini masih belum bisa Mas Tulus pikirin. Karena aduh guys, iki dibilang cukup ya alhamdulillah Mas Tulus dikasih cukup terus. Tapi kalau untuk sesuatu yang di luar anggaran kayak Mas Tulus belum bisa gitu loh. Pokoknya doakan terus Mas Tulus sehat, doakan Mas Tulus rezekinya melimpah, biar nanti kita bisa bareng-bareng lagi gelar sedekah bumi ya. Oke, terima kasih banyak orang baik, sudah niat baik jenengan tadi sudah Allah catat. Niat baik jenengan buat sedekah dan sebagainya itu sudah Allah catat. Jadi jangan pernah takut dengan sedekah, karena sedekah bukan mengurangi rezeki, tapi sedekah itu memancing rezeki ya. Oke, kali ini Mas Tulus pengen bahas apa? Kemarin banyak yang nanya, Mas Ahmad Firdaus juga sempat ngomong, Mas Tulus saya penasaran. Mas Ahmad juga bilang Kebosari aku tunggu katanya. Terus ada yang bilang si Valerie bilang aku penasaran Mas sama Kebosari itu sebenarnya Kebosari itu apa. Nah Mas Tulus kan sudah bahas kemarin soal Lita. Memang kalau untuk topik yang seperti ini agak kurang menarik, tetapi karena Mas Tulus sudah berjanji untuk dibahas, ya sudah Mas Tulus bahas saja. Hari ini kita bakal bahas sosok perempuan yang ya anak kecil sebetulnya, anak di usia sekitar masih sekarang kalau di ibarat kata bahasa manusianya umurnya sekitar 25 tahun lah, masih di bawah Mas Tulus ya. Tapi sayangnya dia lebih menyukai wujudnya yang sekarang, yaitu wujud seperti kerbau. Bentuknya itu laki-laki, tapi padahal dia aslinya seorang perempuan. Nah, Mas Tulus pengen sedikit cerita sebenarnya Kebosari ini siapa, asalnya dari mana, dan Mas Tulus dapat atau mengenal Kebosari ini dari mana sebetulnya. Gini, beberapa hari yang lalu waktu Mas Wardi masih di Jakarta, ada salah satu subscriber yang bertandang atau sowan ke kediaman Mas Tulus di Pasar Minggu. Dan sebelum anaknya datang, sebelum anaknya dibawa ke sini pun orang tuanya sudah datang ke sini minta izin untuk sekedar sharing, bukan diobati ya teman-teman, tapi sharing doang, ngobrol. Dari situ itu kejadiannya sebelum among-among dan aku sudah melihat gambaran si kerbau ini kan, dari bapaknya datang ke sini aja aku sudah bisa melihat gambaran si anak atau si bocah yang sedang akan ditanyakan dengan bapaknya, dicurhatin ke Mas Tulus itu. Dan kemudian pas among-among itu memang Mas Tulus niatkan, salah satu niat among-amongnya adalah memang untuk meluluhkan si kerbau yang ada di tubuh si anak yang sedang didoakan sama bapaknya ini. Jadi Mas ini punya anak laki-laki, wah bocahnya ganteng gagah rek. Tapi sayangnya punya kelainan sedikit di bagian matanya, karena satu memang ada faktor keturunan,
Yang kedua adalah karena faktor tadi. Aku lihatnya sih ada kerbau si Kebosari ini gitu loh. Dan pas bapaknya, untungnya itu emang Allah udah ngatur kali ya. Untungnya bapaknya kesini tuh pas sebelum ngomong-ngomong. Dan aku cari tahu siapa sih kerbau yang ada di badan si anak ini sampai nyebabin matanya lebih parah daripada sebelumnya, lebih takut untuk melangkah, takut untuk maju, takut untuk ini segala macam. Dan beberapa hal itu aku cari tahu, kemudian ketemulah satu sosok namanya Kebosari. Kita anggap Kebosari saja ya. Sosok ini adalah salah satu bayi bajang dari, maaf ya teman-teman, aku ngomong apa adanya. Jadi dia ini adalah digugurkan dari seorang laki-laki dan perempuan, sudah resmi menikah, tetapi mereka melakukan hubungan terlarang dengan pasangan selain pasangannya. Kemudian si perempuan ini menggugurkan bayi. Nah, yang diguguran inilah nih si Kebosari ini. Nah, si Kebosari ini kemudian diasuh atau dipelihara oleh salah satu, aku nggak bilang ini dukun, tapi bentuknya kayak ustadz. Aku lihatnya bentuknya kayak ustadz, tapi ternyata dukun ya. Dia memelihara si Kebosari ini, kemudian dijadikan media buat guna-guna atau santet si anak yang sedang aku coba curhatin ini, anaknya Mas yang curhat sama aku. Nah, ternyata si Kebosari ini setelah jadi bayi bajang, kemudian ditelantarkan sama orang tuanya, dipelihara sama si ustadz yang tanda kutip dukun tadi, kemudian difungsikan buat nyantet si ini. Dan si ustadz ini lokasinya kalau nggak salah sekitar Jawa Barat lah, Sukabumi sono, nanti tado di mana? Subang, Sukabumi, Subang jauh ya, Subang Sukabumi di Subang katanya. Jadi ustadz yang berkedok dukun tadi juga tinggalnya di Subang, dan dia dipelihara sama si dukun yang kedoknya ustadz tadi. Kemudian dia difungsikanlah sama orang itu dari Jakarta, kemudian minta tolong sama ustadz dari Subang ini buat ngerjain si anak yang matanya sedang sakit ini gitu loh teman-teman. Akhirnya terkoneksi lah, aku cari tahu siapa sih yang di badan si anak ini gitu kan. Kalau aku kan tipenya memang persuasif, aku lo deketin sesuatu tuh pelan-pelan, tak cari tahu dulu ini kenapa di sini, kamu tuh siapa, dari mana, dan latar belakangmu apa. Aku cari tahu. Ternyata sebenarnya awalnya aku berpikir dia genderuwo ya, karena kan ada tanduknya besar, terus bentuknya tuh laki-laki besar, gendut kayak Mas Tulus gini, bentuknya gede. Aku pikir dia tuh adalah awalnya genderuwo, karena kan aku ngeliatnya bayangan sesaat setelah Mas itu ngasih tahu foto anaknya. Nih Mas, foto anak saya Mas, matanya begini. Dari situ saya melihat, oh kayaknya genderuwo nih awalnya gitu ya. Tapi setelah aku telaah lebih dekat lagi, aku cari tahu, oh ternyata wujudnya anak kecil, perempuan, bayi bajang yang katanya itu, aku tanya kenapa kok kamu lebih suka dengan wujud ini. Tapi katanya si dukun ini suka ngambil darah yang suka orang kurban. Jadi darah kurban itu, makanya gini teman-teman, darah kurban yang untuk di masjid atau buat korban tuh kalau bisa saranku ya, salah satunya mending diuruk deh daripada dimanfaatkan sama dukun buat ngasih makan jinnya. Jadi kenapa bentuknya seperti kerbau? Aku kaget kan awalnya. Loh, kamu kan juga nggak jelek-jelek banget, kamu lumayan cantik, kenapa kamu jadi kerbau? Aku suka dikasih makan darah kerbau ketika lebaran haji. Jadi si dukun yang aku ustadz ini, aku nggak bilang apa-apa ya, maksudnya aku nggak mau bongkar aibnya si dukun, tapi dukun ini suka jadi salah satu pemangku masjid lah di situ. Tapi ternyata di pekerjaan lainnya dia adalah seorang yang mau melakukan kegiatan yang nggak bagus. Aku nggak mau sebutkan siapa, tapi yang pasti lokasinya di Subang. Dia tuh suka kasih makan anak-anak bajang yang dia urus itu makanan darah sapi, darah kerbau, darah korban itu loh guys. Jadi kan kalau korban kan suka dipotong di situ toh. Nah, darahnya itulah yang dipersembahkan ke si anak ini, si Kebosari. Makanya ada bentuknya seperti itu. Terlalu sering banget ya makan itu ya Ndo ya. Jadi dia dikasih itu terus sama dia. Kemudian difungsikan untuk santet si anak ini, dan anak ini sekarang aku pegang gitu loh. Setidaknya si ganteng, aku sebutnya si ganteng karena bocahnya ganteng baik, calon orang sukses, amin. Nah, anak ini lagi dipegang sama si Kebosari, kemudian sekarang anaknya sudah aku pegang, dan alhamdulillah Allah izinkan Mas Tulus waktu itu bikin ngomong-ngomong, Mas Tulus niatkan sedikit untuk si Kebosari, ya Allah mudah-mudahan bla 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 bla. Ternyata Allah ijabah, Allah kabul, si Kebosarinya mau ikut Mas Tulus sekarang. Dan kita berharap mudah-mudahan si Mas yang diikutin sama si Kebosari ini segera membaik kondisinya, segera pulih lagi, kemudian bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya kita doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan usahanya Mas Tulus walaupun sedikit mudah-mudahan membuahkan hasil dan bisa
berefek baik untuk orang yang Mas Tulus doakan, atau untuk orang Mas Tulus, ibarat kata untuk teman yang Mas Tulus dengerin curhatnya dan Mas Tulus jawab curhatnya gitu loh, intinya kayak gitu. Aku bingung ngomongnya, pokoknya intinya mudah-mudahan yang kita tolong atau yang kita bantu kemarin bisa segera pulih lagi. Dan cerita unik dari Kebosari ini adalah aku pengen sedikit cerita ke teman-teman, masih banyak yang tidak paham soal bayi bajang itu sebenarnya apa, kemudian bagaimana mereka bisa difungsikan sebagai dukun, oleh dukun untuk ngisi pengasihan, untuk penglaris, untuk seakan-akan pagar badan, buat nyantet orang, guna-guna dari sebagainya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita pelajari. Kebosari ini adalah ya satu, kenapa mereka sangat bisa difungsikan menjadi media untuk jelek? Kenapa mereka sangat mungkin difungsikan untuk melakukan sesuatu yang buruk? Karena satu, basicnya mereka dilakukan atau dihasilkan dari sesuatu yang salah. Jadi orang tua kandungnya si Kebosari ini adalah laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama beristri, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri yang di luar ikatan mereka, kemudian sampai hamil dan digugurkan. Kamu juga dari Subang, orang tuamu? Oh, jadi bapak ibunya juga dari Subang. Bapak ibunya dari Subang. Terus kamu gimana bisa ikut susat ini? Oke. Jadi orang tuanya si ini perempuan, ibunya si Kebosari ini dulunya sering datang ke ustadz ini, ke ustadz yang ya bilang ustadz tapi dukun ini tadi loh. Jadi termasuk, jadi koneksinya kamu di situ. Terus kamu di Oke. Jadi orang tuanya ini juga datang ke dukun ini, kemudian salah jalan dengan laki-laki yang sudah beristri juga, sedangkan dia juga sudah punya suami, kemudian digugurkan. Nah, jadilah si Kebosari ini. Terus diasuhlah sama si ustadz yang embel-embel ini tadi, kemudian dikasih makannya darah kerbau, dikasih makan darah kerbau yang hasil orang nyembelih kerbau. Oh, bukan hanya dari masjid teman-teman, tapi dari orang-orang hajatan, darah kambing juga. Arimbe mah kambing ya teman-teman ya. Mbe kan kambing domba. Jadi bukan hanya darah sapi, darah ayam juga, darah kambing juga. Jadi dia juga sering dikasih makan darah itu. Makanya dia komponennya seperti itu. Awal pertama kenal si Kebosari ini teman-teman, badannya amis banget, sumpah. Amis, dekil, berlendir gitu loh. Badannya tuh berlendir banget. Lendirnya bukan lendir keringat, tapi lendir darah yang kayak nanah gitu, dan itu bau banget. Tapi alhamdulillah setelah among-among aku patahin ininya, tanduknya. Aku nggak seneng, soalnya aslinya dia cantik gitu, tapi dia suka, aku nyaman dengan badanku yang ini. Kenapa? Padahal dia perempuan kan, cuma aku patahin ininya tanduknya, soalnya tanduknya si Kebosari ini warnanya merah. Kalau merah itu menurut aku ya teman-teman, kalau menurut Mas Tulus, kalau warna merah itu menandakan sesuatu yang keras, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang mungkin saja agak lebih daripada sebelumnya biasanya. Jadi ya istilahnya bukan sesuatu yang baik lah warna merah itu kalau di mata Mas Tulus, di badannya si Kebosari. Jadi akhirnya Kebosari ini termasuk bentuknya seperti halnya siluman kerbau gitu, tapi dia nggak punya tanduk karena warnanya merah. Tapi dia nggak keberatan semenjak dia pokoknya bareng sama Lita dah ini. Si Kebosari ini bareng sama Lita. Semenjak ngomong-ngomong itu alhamdulillah sedikit lebih baik, sedikit lebih bisa mengerti. Dia udah mulai bisa bahasa Jawa walaupun cuma enggih-enggih doang. Karena kan Eyang kan nggak pernah walaupun Eyang itu yang diajak anak-anak yang diasuh tuh juga anak-anak Sunda, dia tetap bahasanya ndak boleh kayak gitu nggih. Jadi si Kebosari udah mulai bahasanya nggih gitu. Dan dia kan memang nggak bisa bahasa Jawa ya teman-teman. Tapi lambat laun sudah mulai bisa nggih. Boten Dok? Mengkono katanya. Maksudnya itu merono gitu loh, meriko kata dia, mengkono, ya lucu lah pokoknya. Alhamdulillah, aku sih berharap mudah-mudahan anak-anak yang ikut sama aku ini, siapapun dari subscriber kah yang dulu pernah salah, dari siapapun yang dulu pernah melakukan salah dengan menggugurkan dan lain sebagainya, aku berharap kalau memang Allah memberikan aku amanah untuk mengurus mereka, aku lillahi ta'ala ikhlas. Meskipun ya 3 bulan, 6 bulan sekali aku harus bikin among-among buat ngasih hadiah mereka untuk pahalanya, aku nggak masalah. Kalau memang emang sudah takdirku untuk ngasuh kayak gini, yowis rapopo, daripada mereka difungsikan untuk orang, untuk nyantet, untuk segala macam. Satu hal yang perlu kalian tahu, sedikit aku tambahkan edukasi ya teman-teman. Si Kebosari ini sebetulnya tidak sejahat yang harus dia lakukan.
dia tidak sejahat yang dia lakukan gitu loh. Jadi awalnya oke, dia sudah mulai pasrah dengan kondisinya karena dia dibuang sama orang tuanya, digugurkan, dan kalau menuntut dia juga menuntut sama siapa, karena posisinya masih umur berapa, masih daging banget dulu posisinya, dan posisi digugurkan juga masih sangat kecil, masih sekitar 5,5 bulanan kayaknya, soalnya belum kelihatan banget bentuk tubuhnya. Dan dia sudah pasrah, dia nggak mau nyari siapa-siapa juga gitu loh. Cuma karena posisinya kalau bayi bajang digugurkan itu kan terpaksa ya, sengaja dibunuh. Jadi mereka tuh kayak ada dendam, ada bayangan hitam, ada black, ada black hit, ada sisi hitam di balik tubuh mereka. Jadi ini sangat bisa difungsikan untuk merusak atau menjadi perusak apakah itu gitu loh, apaan aja, guna-guna satu dan lain sebagainya. Dan ini sedikit edukasi juga buat kalian bahwa terkadang pengasihan, guna-guna, penglaris, santet, pelet itu hampir 70% menggunakan bayi bajang. Bayi-bayi yang diasuh sama si dukun-dukun tadi, dikasih makan makanan nggak bener, sudah mereka memang ada basic hitam di belakangnya, diurus sama dukun yang memang betul-betul difungsikan untuk hitam. Nah ini yang perlu kita tahu, hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kamu cuma datang ke dukun atau datang ke ustadz, Pak Ustadz saya pengen pager, Pak Ustadz saya pengen pengasihan biar orang pada suka sama saya, Pak Ustadz saya pengen penglaris biar dagangan saya laris. Tapi kamu nggak pernah tahu khodam apa yang diisikan ke tubuhmu, khodam apa yang kamu bawa pulang. Ternyata dari bayi bajang. Sekali lagi, tidak ada jaminan kalau mereka tuh bisa patuh sama kalian terus. Tidak ada jaminan mereka tuh akan terus bagus di tubuh kamu. Ketika mereka dijadikan fungsi untuk isi susuk, seakan-akan kamu susuk pengasihan, tapi ternyata di sisi lain mereka akan mengalami sesuatu, mereka akan mengalami perubahan. Karena sejatinya anak-anak ini punya rasa benci yang cukup tinggi terhadap seseorang, terhadap manusia, karena dia disingkirkan sama manusia. Jadi lebih hati-hati. Makanya banyak orang ngisi pengasihan, ngisi ini, tiba-tiba badannya jadi rumah jin, badannya banyak jin dan segala macam. Itu karena tadi anak ini tidak ada yang bisa menjamin bayi bajang itu akan baik kalau tidak diurus dengan baik ya. Kecuali orang tuanya urus, kecuali ada yang urus, kecuali ada yang kirim doa, kemudian anak ini memang basicnya. Satu lagi, bayi bajang ini bentuknya adalah korin. Korin itu sebagian besar tidak memiliki agama, dan sangat besar kemungkinan dibelokkan sama bangsa jin, dilarikan ke dukun, dan difungsikan untuk sesuatu yang tidak baik ya. Dan ini harus lebih hati-hati. Oke teman-teman, sebelum kita closing, kita doakan lagi untuk Kebo Sari, mudah-mudahan kondisinya lebih baik lagi, mengarah ke sesuatu yang baik. Sebelum kita closing, kita hadiahkan surat Al-Fatihah untuk si Kebo Sari ya teman-teman ya. Dan Mas Tulus doakan dulu untuk teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang flu, yang batuk kayak Mas Tulus, semoga cepat-cepat baik lagi. Yang belum punya rezeki, semoga dilimpahkan rezeki yang berkah. Yang belum kerja, cepat kerja. Yang sudah kerja, semoga rezekinya juga diberkahkan, amin. Yang dagang, yang usaha, semoga dilancarkan, amin. Yang belum ketemu dengan jodohnya, cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Yang mungkin sedang merencanakan sesuatu, berniat sesuatu, punya tanggungan hutang piutang, semoga Allah lancarkan hutangnya, dilunaskan. Niat baiknya untuk mendapatkan sesuatu, target sesuatu tadi dijabah sama Allah, dikabul sama Allah, terjadi apa yang diinginkan, tercapai, amin ya Allah. Terima kasih banyak, dan semoga saya dan juga jenengan semua Allah jadikan orang-orang pilihan Allah terdiri dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah. Teman-teman, sebelum kita closing, kita hadiahkan surat Al-Fatihah dulu ya buat Kebo Sari. Semoga apa yang kita baca ini Allah terima, Allah sampaikan kepada Kebo Sari, dan Kebo Sari menjadi lebih lunak lagi, lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan Allah berikan hidayah untuk mau masuk Islam, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa guyur-guyur, ketawa-ketawa dia ya. Semoga engkau terima ya Allah doa kami, semoga engkau sampaikan kepada Kebo Sari ya. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, vlog ini mungkin nggak akan banyak yang tertarik, tapi mudah-mudahan beberapa edukasi bisa kalian lihat bahwa memang sebetulnya apapun yang sedang kita lakukan itu akan ada feedbacknya. Ada karma baik, ada karma buruk. Kamu lakukan yang baik ya kamu bakal, intinya gini, ngunduh wohing pakarti. Kalau kamu menanam apa hari ini, yaitu besok yang akan kamu tanam. Jadi lebih hati-hati ya teman-teman, lebih waspada lagi. Udah nggak usah minta pengasihan, minta pagar diri sama Allah aja, jangan sama dukun. Takutnya yang diisi ke tubuh kita tadi bayi-bayi bajang yang memang punya dendam, justru akan jadi bumerang buat diri kita sendiri. Kita memberikan izin tubuh kita untuk diisi sama jin, berarti ya kita memberikan akses kepada mereka untuk masuk ke tubuh kita lebih banyak lagi. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak orang baik. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata kurang berkenan. Sekali lagi Mas Tulus doakan buat semuanya, semoga berkah, sehat selalu. Doakan Mas Tulus juga sehat. Besok bayar kontrakan dari tanggal 10, doain Mas Tulus punya rezeki lagi, amin. Mudah-mudahan bisa kebayar kontrakannya, amin. Terima kasih matur sembah nuwun, terima kasih banyak
yang kurang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan saran bisa langsung klik kolom komentar atau DM di Big Tulus _PP2 ya. Dah.